萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Puncak gunung yang sangat besar berdiri sunyi di sebuah dataran. Puncak gunung yang tinggi dan berawan itu seperti ujung pisau, samar-samar memancarkan aura pedang yang tajam saat menembus awan. Suara latihan yang keras dan jelas serta benturan logam terdengar di dalam kabut. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah camp besar dari sekte Misty Cloud. Karena mereka telah merekrut sejumlah besar murid, sekte Misty Cloud saat ini jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Inilah alasan mengapa mereka memiliki cukup banyak orang untuk menempatkan garis pertahanan yang ketat dengan penjaga yang berjarak 3 langkah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid sekte Misty Cloud merasa bahwa sekte saat ini tidak lagi menjadi tempat yang dilihat oleh setiap orang di dalam Kekaisaran Jama sebagai pelatihan suci. Setelah 3 tahun berbagai tindakan, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara curang untuk memperluas kekuatan mereka. Basis besar sekte itu meluas sampai ke tepi pandangan mereka di puncak gunung. Sosok manusia bergegas di tanah terbuka yang sangat besar. Berbagai kutukan dan suara pedang yang bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut samar yang tertinggal di langit telah dikeluarkan. Tanah suci pelatihan saat itu tidak lagi memiliki atmosfer yang halus. Ada cukup banyak orang yang duduk diam di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap pria tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Garis awan telah dijahit di jubah, kedua lengan bajunya ditarik pedang. Ketika lengannya bergerak, gambar pedang itu tampak nyata dan aura pedang tajam samar-samar keluar darinya. Orang tua itu memiliki kepala yang tertutup oleh udara putih, tetapi wajahnya memiliki kilau halus yang samar, tampak seperti orang muda. Mata tertutup pria tua itu perlahan terbuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya. Siapapun yang tidak sengaja melihat pancaran cahaya di matanya akan langsung merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa lagi selain Yun Shan yang memiliki reputasi seperti itu di dalam sekte Misty Cloud? Apakah ada berita dari pihak Yun Fan? Keheningan di aula berlanjut untuk beberapa saat. Baru saat itulah Yun Shan perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulut untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab masing-masing. Pemimpin sekte, Yun Fan belum mengirimkan berita apapun. Aku pikir dia masih menunggu kesempatan. Itu hanya Zhen Guipas, kenapa dia sangat lama? Yun Shan berkata, kirimkan perintah ini padanya. Dia harus mengendalikan Zhen Guipas dalam 5 hari. Selain itu perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Iya, Ketua. Semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yun Shan. Pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani tahun ini. Tanpa disadari,
murid-murid sekte telah menyebar ke semua kota besar di dalam Kekaisaran Jeama. Selama perintah diberikan ketika waktunya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Jeama akan menjadi milik kita. Seorang pria parubaya berbicara kepada Yunshan sambil tersenyum. Ini hanyalah langkah pertama. Langkah kaki dari kita tidak akan berhenti di Kekaisaran Jeama. Setelah kita sepenuhnya mengontrol Kekaisaran Jeama, kekuatan Mystic Cloud Sekte pasti akan melonjak. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Doki yang dapat bersaing dengan kita. Hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yunshan tertawa, matanya dipenuhi dengan ambisi liar. Pemimpin sekte benar. Akhirnya, sekte Mystic Cloud bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di pertemuan besar faksi wilayah barat daya. Senyum tipis terlihat di wajah Yunshan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana kemajuan masalah yang telah aku tanya sebelumnya?" Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, "Mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua pria yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami dapat memasuki ibu kota dan sepenuhnya melenyapkan klan primer." Dia berhenti sebentar ketika berbicara tentang hal ini. Setelah itu dia berbicara dengan ragu-ragu. Namun klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Do Huang. Aku khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsha, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah kalian melenyapkan klan primer, kalian harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa. Tatapan Yunshan melihat ke sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. "Iya, Ketua." Dua lelaki tua yang tetap diam di satu sudut dengan sigap berdiri dan menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar perintah Yunshan. Meskipun kedua pria tua ini tetap rendah hati, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Mystic Cloud. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi jauh lebih lemah setelah mereka berdiri. Sesepuh Yundu dan Yunsha telah menerobos ke kelas Do Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan dua orang ini. Orang yang melapor sebelumnya tersenyum dan berbicara saat melihat kedua lelaki tua ini berdiri. Yundu dan Yunsha juga tersenyum saat mendengar kata-kata yang agak menjilat itu. Mereka segera saling memandang. Cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misimu adalah memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Sepertinya faksi lain di ibu kota tidak akan berani campur tangan. Tentu saja jika ada faksi yang buta, kamu bisa memusnahkan mereka bersama. Tatapan Yunshan perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara samar. Yundu dan Yunsha sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yunshan menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oleh karena itu, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Kita pertama-tama akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini." Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yunshan, dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera sekelompok kabut berwarna hitam secara aneh muncul. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang kamu lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara jahat gelap perlahan dipancarkan dari dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil, namun mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatianmu. Yunshan mengerutkan alisnya. Dia sudah penasaran dengan pertanyaan ini sejak lama.
Yang terbaik adalah kamu tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagimu jika mengetahuinya. Heart of Souls kami dapat membantumu menerobos menjadi ahli dozong, tetapi kami juga dapat mengubahmu kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yun-san sedikit bergetar. Cara Yun-san yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang saat ini. Dia berkata, "Tapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang kamu inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao pasti memiliki barang yang kita butuhkan, namun kami tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak bisa menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiaoyan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiama." Xiaoyan? Yun-san memiliki ingatan yang dalam tentang nama ini. Ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, "Belum banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di suatu tempat yang tidak diketahui. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu." Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. "Aku telah menerima berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiaoyan ditemukan di wilayah sudut hitam yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Do Huang." Membunuh Do Huang? Bagaimana mungkin? Ekspresi Yun-san segera berubah. Dia berdiri dari kursinya karena terkejut. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam teratai api yang sangat kuat, keterampilan Do untuk membunuh Yun Leng yang kekuatannya adalah Do Wang, tetapi membunuh Do Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka berbeda seperti surga dan bumi. Ini bukanlah hal yang mustahil. Saat itu adalah kesalahan bagimu untuk membiarkan dia melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yun-san berkedut. Sebuah kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Do Huang? Saat itu, aku memaksanya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini aku bisa melakukan hal yang sama. Kalau begitu aku akan mendoakanmu. Namun yang terbaik adalah kamu menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Kalau tidak, kepala aula akan benar-benar marah." Kabut hitam melayang tanpa tujuan, itu meninggalkan tawa dingin sebelum secara aneh menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar 2 kata, kepala aula, wajah seseorang yang sekuat Yun-san menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat di mana kabut hitam telah menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan. Kilatan pekat dan dingin melintas di kepalanya. "Kali ini, aku pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao." Kota suci Jiama adalah ibu kota Kekaisaran Jiama. Menjadi kota paling ramai di seluruh kekaisaran. Namun, kota yang ramai ini memiliki suasana yang agak menekan saat ini. Perasaan seperti menyebar oleh klan primer yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah lelang dan tokonya. Tindakan oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepala mereka. Masyarakat tidak kekurangan beberapa orang yang mendapat informasi dengan baik. Oleh karena ini, ada beberapa rumor yang menyebar bahwa sekte Mystic Cloud memiliki rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam kota begitu menyebar. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama dapat dengan jelas melihat bahwa sekte Mystic Cloud menjadi semakin sombong selama beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga kekaisaran, satu-satunya faksi dalam seluruh Kekaisaran Jiama yang dapat menyebabkan klan primer yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar.
Untuk bertindak sangat hati-hati, kemungkinan besar hanya sekte awan berkabut yang merupakan jarak dekat dari ibu kota. Suasana di dalam markas klan Primer yang terletak di selatan kota sangat tegang sementara rumor menyebar ke seluruh kota. Sosok manusia yang cemas mondar-mandir di mansion. Semua penjaga juga telah dikerahkan kembali dari tempat lain untuk menjaga rumah ini dengan sangat ketat. Sejumlah tanda panah yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kilatan kedipan dingin dalam kegelapan bergoyang dengan goyah di seluruh mansion. Anak panah panjang yang tajam akan langsung ditembakkan saat kedatangan tamu yang tak diundang. Sementara sosok manusia bergegas ke seluruh penjuru mansion, suasana di ruang pertemuan yang luas di tengah mansion sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan Primer. Pada saat ini sebagian besar ekspresi mereka sangat serius. Tentu saja kemungkinan besar siapapun di Kekaisaran Tiama yang tiba-tiba menjadi target dari sekte Mystic Cloud akan kesulitan membentuk senyuman di wajah mereka. Ya Fei, apakah berita bahwa sekte Mystic Cloud akan menyerang klan Primer kita itu benar? Seorang pria tua di aula mengerutkan kening dan bertanya. Semua tatapan di aula tertuju pada wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Wajah cantik mempesona ditutupi dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia mengangguk sedikit di depan mata semua orang dan berkata, "Ketua pertama, berita ini memang benar. Sepertinya mereka akan bertindak dalam 2 hari." Wajah banyak orang di aula masih menjadi lebih gelap setelah mendengar konfirmasi Ya Fei. Wajah lelaki tua yang dipanggil penatua pertama agak akrab. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menyadari bahwa dia adalah kepala klan Primer saat itu, Primer Tengsan. Namun mendengar cara Ya Fei memanggilnya, sepertinya dia telah menyerahkan posisi kepala klan selama 3 tahun ini. Primer Tengsan perlahan menghela nafas saat mendengar kata-kata Ya Fei. Dia terdiam di tengah keadaan klan yang putus asa. Semua ini karena orang-orang dari klan Xiao itu. Jika kita tidak membantu mereka, kita tidak akan menyinggung sekte Mystic Cloud dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Suara yang agak tajam terdengar di bawah tekanan yang dibawa. Cukup banyak kesepakatan segera menyusul saat suara itu dibunyikan. Jelas mereka akhirnya tidak bisa menahan pikiran di dalam hati mereka ketika bencana melanda. Kalian semua tutup mulut. Primer Tengsan segera menjadi marah saat mendengar suara di ruang rapat. Telapak tangannya membanting dengan keras ke atas meja. Suara keras yang tiba-tiba mengejutkan semua orang menjadi diam. Primer Tengsan memandang pria berwajah tenang yang duduk di kursi roda di sampingnya setelah menekan semua orang. Dia segera melirik wajah Hai Bodong yang agak sedingin es dengan mata tertutup di samping Ya Fei. Dia tertawa getir dan berkata, "Tuan Xiaoding, anggota klanku telah kehilangan diri mereka sendiri dan membiarkan kamu terlihat seperti lelucon." Xiaoding tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Primer Tengsan. Tatapannya perlahan menyapu wajah semua orang. Siapapun yang bertukar pandangan dengannya akan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka beberapa saat kemudian. Meskipun kaki pria ini saat ini lumpuh, semua orang tanpa sadar akan merasakan kedinginan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat wajah di mana senyum tipis digantung. Klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi kondisi di mana dia menjadi orang cacat yang hanya bisa mengandalkan kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk menyebabkan orang biasa menjadi gila. Namun pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Sikap itu seolah-olah dia tanpa emosi. Orang seperti ini memang sangat menakutkan. Tetua Tengsan pertama, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao. Xiaoding tertawa. Tatapannya mengarah ke Primer Tengsan saat dia berkata, "Jika sekte Mystic Cloud benar-benar ingin menyerang klan Primer,
kamu dapat menyerahkanku atau bahkan setengah dari anggota klanku kepada mereka. Setelah itu kamu dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Tolong coba pikirkan cara untuk membiarkan anggota klan lain pergi dengan tenang. Klan Xiao mungkin akan menghadapi bencana besar, tapi sebagian darah kita harus tetap ada. Banyak orang di aula agak tercengang ketika mendengar kata-kata Xiao Ding. Rasa dingin di hati mereka menjadi lebih kuat saat mereka melihat senyuman yang tergantung di wajahnya. Kelopak mata Primer Tengsan juga mengejang mendengar kata-kata Xiao Ding. Dia sangat memandangi Xiao Ding yang tersenyum sebelum dia dengan tenang berbicara dalam hatinya. Dia mungkin masih muda, tapi dia tetap benar-benar rasional. Klan Xiao tidak perlu khawatir, tidak bisa makmur dengan bakat seperti itu, sayangnya. Xiao Ding, yakinlah bahwa tidak ada yang akan menyerahkanmu. Biarpun aku harus mempertaruhkan nyawaku dan setengah dari klan primer, diriku akan memastikan tidak ada yang akan terjadi padamu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa Hai Bodong tanpa sadar telah membuka matanya. Mata biru yang agak subur itu memiliki kilatan dingin yang saat ini berkedip di dalamnya. Setiap orang yang memiliki keberatan tidak punya pilihan selain dengan bijak menelan kata-kata di mulut mereka di hadapan kilatan dingin ini. Hai tua, Xiao Ding terkejut. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika Yafei dan Hai Bodong tidak mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka di dalam klan primer, kemungkinan klan Xiao sudah kehilangan perlindungan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong masih sekeras ini setelah banyak hal berkembang sampai tahap ini. Dia bahkan rela kehilangan setengah dari klan primer. Hai tua, apakah kamu masih menunggu saudara ketiga kembali? Xiao Ding tertawa getir sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, bahkan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Mungkin, dia hanya bisa berharap Xiao Yan bisa kembali di masa depan dan membantu membalas dendam untuk klan Xiao. Aku memiliki kepercayaan pada orang itu. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak. Tatapannya segera melirik Primer Tengsan di sampingnya. Kalian semua hanya tahu bagaimana menjadi cupet seperti tikus. Apa menurutmu Sekte Misiklot memutuskan untuk menyerang kita, klan primer, karena klan Xiao? Kamu bukannya tidak menyadari aktivitas mereka beberapa tahun ini. 3 klan besar kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran. Tunggu dan lihat siapa yang beruntung bisa kabur. Primer Tengsan diam. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Sekte Misiklot saat ini menunjukkan tanda-tanda membersihkan faksi di dalam kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu, klan Nalan, dan asosiasi alkemis atau keluarga kekaisaran? Primer Tengsan menghela nafas lega. Tidak ada gunanya, Yafei menggelengkan kepalanya. Jari halusnya dengan lembut mengetuk meja saat matanya menyapu aula besar. Dia berkata, kekuatan Sekte Misiklot saat ini terlalu hebat. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu kami, mereka akan mengirim orang tanpa kita pinta. Jika mereka tidak ingin atau tidak berani, permintaan bantuan apapun tidak akan membantu situasi. Lalu, apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Beberapa orang di aula tidak tahan lagi. Yafei mengangkat matanya, menoleh dan berbicara dengan Primer Tengsan. Tetua pertama, untuk mempersiapkan yang terburuk, aku diam-diam telah mengirim beberapa generasi muda dari klan primer kami keluar dari ibu kota untuk melindungi garis keturunan klan kita. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, aku takut selain menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Nak, kamu memang berpikir jauh ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute perlarian klan kita. Namun, situasi seperti itu juga terlalu buruk. Primer Tengsan terkejut saat mendengar ini. Sepertinya dia baru saja menyadari hal-hal ini.
menyerah, kurasa akhir kita tidak akan bagus jika kita melakukannya. Primer Tengsan menghela nafas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit Kekaisaran Jiama tiba-tiba mengeluarkan ledakan seperti petir yang menggelinding. Ledakan terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan pandangan seluruh kota terlempar ke langit. Pada saat ini, awan dari energi terbentuk di sumber ledakan. Di sisi awan ada pedang panjang yang memancarkan aura tajam saat menembus langsung ke pedang sebelumnya. Ini adalah sinyal sekte misi Cloud. Seluruh kota meledak menjadi gelombang seruan saat mereka melihat tanda energi khusus di langit. Beberapa orang sensitif menunjukkan wajah kaget. Apakah sekte misi Cloud ini benar-benar ingin menyerang klan primer? Cukup banyak orang yang keluar dari aula dalam klan primer. Mereka melihat tanda di langit dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi putih pucat. Klan primer, serahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari klanmu disingkirkan. Teriakan dingin yang dibawa oleh Doki yang kuat bergema di seluruh kota suci Jiama tidak lama setelah tanda itu muncul. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.